Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa, untuk menjadi seorang pengrajin tidaklah mudah, butuh kreativitas dan juga hal-hal yang unik nih, agar bukan cuma bernilai ekonomi saja, tapi juga banyak diminati oleh masyarakat. Pemirsa, tema kita hari ini yaitu pemanfaatan limbah nih. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Bapak Bidoyo selaku pengrajin miniatur. Halo, selamat pagi Pak Doy. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya Pak Doy? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Doy, ini sebenarnya Pak Doy ini aslinya orang Bengkulu atau perantauan nih sebenarnya? Kita asli Bengkulu Mbak. Asli Bengkulu. Asli Bengkulu. Asli orang Bengkulu. Pak Doy, sebenarnya kalau Pak Doy sendiri ini pekerjaan sehari-harinya sebagai apa sih? Boleh dong diceritain. Kalau kita boleh dikatakan serabutan lah Mbak, tapi kalau memang posisi ininya saya ke miniatur. Kalau untuk keseharian ya terkadang ya bisa bikin lemari, bikin apa, itu kan banyak macam lah. Yang penting yang masyarakat pesan sama kita gitu kan. Oh iya. Nah sebenarnya kalau Pak Doy sendiri ini sebagai perajin miniatur ini sudah berapa lama sih Pak Doy? Kita sebenarnya kalau perajin miniatur sebenarnya baru juga sih Mbak, paling di 2007 lah. 2007 ya. Sampai dengan sekarang. Tapi ya sempat ya terhenti lah sedikit-sedikit kan, karena mungkin ada pesanan yang lain kan, seperti itu. Awal mulanya kenapa sih Pak Doy suka buat miniatur seperti itu? Memang kalau saya dari kecil Mbak, saya suka dengan hal-hal yang unik seperti miniatur, miniatur kapal apa, saya suka gitu. Yang pasti miniatur saya suka gitu kan, sangkar gitu kan, yang mungil-mungil itu saya suka juga. Memang awalnya saya sebenarnya dari sangkar, tapi lama-lama saya suka, miniatur bagus juga kan. Iya. Udah coba-coba bikin gitu kan, alhamdulillah bisa sampai sekarang. Berarti memang awalnya buat sangkar ya, belum ke miniatur waktu itu ya. Itu waktu itu sesuai dengan pemesanan atau memang dari orang tua juga sebenarnya sudah mulai sebagai pengrajin miniatur juga nih? Enggak, kalau orang tua juga enggak. Ya. Kita memang, saya di rumah saya sendiri yang beda. Iya. Saya sendiri beda. Saya suka yang saya ibaratnya pengrajin lah, itu suka. Buat apa gitu kan. Kalau yang di rumah, kalau dia keluarga nggak ada. Waktu itu support dari orang tua dan juga keluarga gimana tuh? Pertama kali buat sangkar burung waktu itu kan ya, belum tercetus untuk buat miniatur ya. Ya kalau keluarga sih nggak seperti ini Mbak ya, apa dilarang apa namanya juga nggak. Yang penting kita suka ya udah gitu kan, nggak masalah. Yang penting hal yang baik ya lakukan. Emang sejauh ini Pak Doy buat miniatur apa aja sih Pak Doy? Kalau kita miniatur bermacam-macam, seperti motor, mobil, banyak macam juga Mbak. Ada juga kita sedikit-sedikit kan mahat, tapi nggak begitu sama yang orang-orang yang lain kan, yang lebih lihai. Nggak, kita hanya sekedar, tapi bisa, mudah-mudahan bisa gitu kan. Itu emangnya belajar dari mana tuh Pak Doy? Kalau kita nggak baca, kita otodidak Mbak. Alhamdulillah kita otodidak. Otodidak ya semuanya ya. Waduh, semuanya otodidak dan belajar sendiri waktu itu? Belajar sendiri ya. Karena kan memang orang tuanya juga bukan sebagai pengrajin ya. Bisa sampai sedetail itu nih pemirsa ya. Kalau misalnya kita lihat di depan saya, ini sebenarnya bahan dasarnya ini apa nih Pak Doy? Kalau bahan dasar kita menggunakan, kalau dari sekarang kita kan PVC itu kan, paralon itu kan masih banyak limbah-limbah kan, daripada terbuang di mana gitu kan, kita ambil, kita manfaatkan. Jadi kita jadikan sebuah miniatur, atau juga tambah-tambahannya seperti ada bambu, ada apa, itu kan yang kira-kira yang ini kan, kita nggak fokus ke bambu sih sebenarnya, tapi kan untuk tambah-tambahan kita manfaatin juga gitu kan. Pokoknya yang limbah lah yang kita manfaatin. Nah, jadi kita satukan seperti jadi motor gitu kan, sama dari PVC, tapi ada tambah-tambahan lain, ada seperti busa, styrofoam gitu kan, kayak ban itu kan busa itu. Jadi kita pakai busa gitu. Emangnya limbah yang dipakai apa aja sih? Boleh nggak Bapak jelasin? Kalau limbah kita pakai banyak juga sih Mbak, seperti
busa kan untuk bannya, Busa untuk bannya ini, ya. Terus itu paralon, sejenis-jenis kayak kaca itu kan akrilik yang sisa bekas-bekas kan. Terus limbah-limbah dari mereka yang bikin buat apa nama tuh untuk stiker gitu kan kita ambil bisa untuk tempel-tempelan gitu. Oh iya, iya. Jadi semuanya limbah lah yang nggak kepake sama mereka. Kita jadikan satu miniatur. Itu limbahnya diambil dari mana tuh Pak? Dari rumah sendiri atau memang ada yang memang sekarang tuh tempat kita ngambil ya? Enggak, terkadang ini loh dari teman-teman tetangga kan, oh ini Pak Doi, kita kan sekarang panggil Doi kan, ini ada limbah, ini ada paralon nggak terpakai, ya kita manfaatin kan. Ini ada busa, ini kita manfaatin. Terkadang kalau lagi kosong ya kita cari ke tempat loaan, kan itu kan banyak, kita cari. Tapi emang sejauh ini berarti dari tetangga-tetangga ya? Iya, kalau awalnya dari tetangga-tetangga. Susahnya di mana sih Pak Doi buat miniatur nih? Kalau susahnya ya tingkat kerumitan tuh lah. Iya. Ya tingkat kerumitan misalnya kedetilan. Kedetilan kadang-kadang mereka mau ukuran sekian kan. Tapi detil. Nah, itulah yang membuat jadi kita agak kerumitan ya. gitu kan. Namanya Pak Doi kerjain sendiri ya sejauh ini ya? Kita kerja sendiri, Mbak. Kerja sendiri ya. Pesanan sekarang sudah mulai banyak Pak Doi? Kalau pesanan kalau lagi ya banjir lagi banyak, kalau lagi enggak ya enggak, namanya kita usaha apa nama tuh jualan ya pasang surut pasti ada kan. Kalau misalnya pesanan lagi banyak nih, kewalahan nggak sih Pak Doi? Ya, apalagi kan biasanya kan harus misalnya tanggal sekian jadi gitu misalnya. Iya, jelas kewalahan lah Mbak ya. Misal tanggal 30 kita harus jadikan yang ini. Tanggal 1 harus jadi lagi karena itu. Jadi kewalahannya di sana, tapi ya lembur. Malam tetap kerja untuk ngejarkan supaya mereka kan nama konsumen kan lebih percaya pada kita kan, jadi tepat waktu. Kalau terlambat kan mungkin konsumen udah ini lambat apa gimana kan, tapi kalau kita tepat waktu kan mudah-mudahan kan orang percaya sama kita kan. Iya. Kalau Pak Doi ini sendiri sebagai pengrajin yang fokusnya ke arah mana sih? Kerajinan apa sih? Kalau saya fokusnya ke motor. Ke motor ya? Ya, karena kan di Bengkulu kan juga banyak komunitas motor king, terus motor Vespa, sepeda kan juga ada juga kan. Nah, kita fokus ke sana aja dulu. Ini ya seperti yang kita lihat ya pemirsa ya, sekarang itu ada sepeda juga Pak ya, ada mobil dan juga ada motor. Ini pesanan orang atau untuk stok nih Pak? Ini sebenarnya pernah sih ada yang mau, cuman kita nggak, ini sebagai contoh di rumah, jadi seperti ini. Tapi kalau memang memaksa ya udah kita ganti gitu. Iya. Ini pengerjaannya berapa lama sih? Mungkin dari yang sini dulu nih, dari yang sepeda nih. Ini pengerjaannya berapa lama nih? Kalau sepeda itu cuman makan waktu paling berkisar 1 hari. Iya, tapi dari pagi sampai malam. Iya, dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai sore ya. Karena nggak terlalu detail sepedanya kan. Jadi bisa dalam 1 hari bisa. Kalau ini bahannya dari apa nih Pak Doi? Itu dari PVC Mbak, PVC. Itu kan ada kawat yang kecil tuh. Iya ini ya. Bukan yang ini. Kawat yang kecil kita ambil dari limbah juga. Itu dari, kalau kabelnya rem-remnya itu kan kabel, itu dari kabel itu. Limbah-limbah kabel kita ambil kan. Oh ya, ditipisin lagi berarti kabel-kabelnya ya? Enggak, memang ada yang kecil. Memang ada yang kecil? Iya. Waduh, kalau dilihat sampai sedetail itu ya Pak ya? Emang awalnya bisa sedetail itu apa? Dilihat lagi, mungkin ditelaah lagi? Enggak, kita kan sebelum membuat miniatur kan begini Mbak, kita bukan asal-asalan miniatur ya kan. Jadi kita buat miniatur, kita bikin sepeda. Sepeda apa sih yang kita bikin? Cari di Google, ini sepeda balap misalnya kan, atau sepeda BMX. Jadi kita lihat dulu kedetilan BMX-nya, kedetilannya, baru kita jadikan miniatur. Kalau ini referensinya dari mana nih? Dari foto di internet atau punya sendiri? Enggak, ini dari foto Mbak. Dari foto ya? Dari foto kita lihat kan, detail seperti ini, udah kita jadikan. Berarti meskipun memang dari foto Bapak pun bisa tahu ya sebenarnya detailnya seperti apa gitu kan. Karena ada beberapa orang yang memang mau lihat langsung nih gimana bentuknya gitu kan, baru kita buat miniaturnya gitu ya. Cukup dengan video dan juga foto? Cukup gitu ya. Kalau ini pengerjaannya berapa lama nih? Kalau mobil off-road ini pengerjaannya 1 minggu Mbak. 1 minggu ya. 1 minggu.
Itu lamanya di mana sih? Lamanya itu tergantung kedetilan, Mbak. Misal seperti inilah, Mbak, ya kan. Ini orangnya maunya bikin mobil misalnya. Iya. Misal mobilnya mobil apa, misalnya Pajero Sport. Maunya detailnya seperti mana? Mau di dalam juga atau sekedar di luar gitu. Kalau di dalam kan otomatis kan pakai kosinya, Iya, pakai iya. dashboardnya, pakai gas, pakai rem, pakai setang. Itu kan harus dibikin semua. Dari situlah itu lama, tingkat kelamaannya kedetilan. Oh, semakin detail berarti semakin lama. Semakin ya. lama. Semakin lama. Kalau yang ini? Ini motor nih. Kalau motor King itu bisa 2 minggu. 2 minggu ya, beda sama yang mobil tadi ya. Beda karena bahannya juga kecil-kecil, Mbak. Kedetilannya juga berbeda. Kita tingkat kelamaan tergantung kedetilan. Tingkat kelamaan terus detail. Iya. Ini yang paling cepat Bapak pernah ngerjain miniatur berapa lama, Pak? Paling cepat ya? Dalam sehari berarti ya? Kalau paling cepat ya 1 hari. Kalau yang paling lama? Paling lama itu ada miniatur motor kemarin kan, motor apa namanya itu Kawasaki. Nah, Itu motor Kawasaki gimana? ya, itu pembuatannya kemarin kalau nggak salah itu 1,5 bulan. Waduh. Tapi itu memang ada motornya kan dibawa ke rumah. Iya. Dibawa ke rumah, saya lihat, saya video, itu buat sebagai motor itu tersebut. Wah. Itu yang susah. Requestan pelanggan ini kebanyakan yang detail-detail berarti ya? Iya, banyaknya dari detail. Kalau pelanggan biasanya pengen request apa aja sih Pak yang datang ke Bapak ya? Untuk buat Kebanyakan miniatur ya? sih ya motor sama mobil. Motor sama mobil. Ya. Tapi memang mereka ada seperti mobil off-road kan banyak komunitas off-road ya kan? Iya. Ah, dibawa mobil, oh ini kalau enggak dia kirim, Mas, saya kirim videonya apa gimana kan? Dari ya foto saya bilang kan dari depan, belakang, kiri, kanan. Iya. Nah, terus videonya terus sampai muter gitu kan. Sampai ke detail-detailan semua. Nah, sudah nanti kirim sama kita ini dulu lihat-lihat dulu kan sampai pelajari dulu lah. Iya. Sampai selesai baru pelajari itu minimal 1 hari loh, Mbak. Heeh. Lihat ini, oh ini kalau ini bikinnya gimana, ini letaknya gimana gitu kan. Iya. Sampai 1 hari mempelajari. Karena kan requestan pelanggan itu kan biasanya beda-beda ya. Iya. Berarti harus dipelajari dulu. Dipelajari dulu minimal 1 hari. Nah, dan 1 hari ini kita pelajari, kita lihat video kan, tonton terus apa. Besok baru eksekusi kita. Pesanan tersulit nih waktu itu pernah nggak sih? Ada sih pesanan tersulit ya. Kalau motor ada 1 mobil kemarin, mobil apa namanya itu? Kayak mobil apa tuh? Saya lupa juga tuh, Mbak. Tapi mobilnya kecil. Oh, kecil. Iya. Kecil mobilnya, kayak mobil. Dia kecil tapi susah ya, karena mungkin lebih detail itu ya. Iya. Oh alah, emang kalau misalnya buat kerajinan itu harus teliti ya Pak ya? Dan juga harus persis biasanya. Sebenarnya ketelitian itu karena dia pengennya, orang-orang pengennya ini mobil, saya pengen miniatur, ini motor, saya pengen miniaturnya. Iya. Itu sebenarnya yang membuat lama atau kedetilannya gitu kan, karena dia harus mirip. Kalau enggak ya kan sekadar ini motor ya udah enggak terlalu detail kan, mungkin 1 hari atau 2 hari udah selesai gitu. Iya, kalau misalnya detail itulah yang lama. Nah, itulah yang lama. Berarti yang di sekarang ya, yang Bapak bawa sekarang ini cuma pajangan, berarti ya contohnya Contoh saja di rumah. Ya. Contohnya saja di rumah. Emangnya kalau sekarang pemesanannya udah kemana aja sih Pak? Kalau kita kan dari ya namanya Sumatera lah, Mbak. Sumatera, karena kita kan pemainnya bukan buat miniatur banyak gitu kan, selalu di kemana-mana kita kan membuat miniatur sesuai dengan pesanan saja. Misal gini, ada tadi Mbak, ada motor datang bikin miniatur ya seperti itu. Kebanyakan komunitas. Ya. Ada juga nggak sih yang datang untuk kenangan misalnya? Banyak, atau banyak bentuk juga. plakat Ya, misalnya. untuk hadiah, untuk oleh-oleh. Untuk banyak. oleh-oleh ya. Banyak juga sih, tapi nggak itu kan nggak terlalu detail, jadi bikinnya bisa cepat, waktunya bisa dipersingkat. Iya. Ini harganya berapa sih Pak emangnya? Kalau Kisaran berapa sih kalau digambarkan harga ya? Mbak, kalau harga itu tergantung kedetilan. Kalau yang biasa kan, kalau sepeda gitu kita jual paling 90.000, 100.000 gitu. Tergantung juga sepedanya kan, tergantung juga kedetilan Iya. ya kan. Nah,
nggak terlalu ini kan, ada yang 70 gitu kan, nggak terlalu, kalau sepeda kan nggak terlalu lama bikinnya kan, cuman masih juga tergantung kedetilan. Kalau yang paling murah paling bisa 70-80 ribu gitu. Yang Nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal ya. Kisaran harganya itu tadi yang terendah ya. Yang Iya. tertingginya berapa nih? Kalau yang tertinggi kita jual itu ada kemarin itu sempat, kalau motor itu 7 jutaan. Wow. Ya. Tapi itu ya sesuai dengan ininya ya. Sesuai dengan kedetilannya, pengerjaannya juga sampai berbulan-bulan. Sampai berbulan-bulan ya. Pernah nggak sih Pak ada yang request yang memang ukurannya lebih besar gitu ya, sehingga bahannya harus lebih banyak, harus lebih detail ya kan? Ya kalau kebesaran itu Pak, paling kalau kita ngikut ini kan paling berkisaran 35 cm. Itu yang paling gedenya ya. Gede. Kalau untuk motor, kalau Iya. untuk mobil enggak, ada yang 80, ada yang ke 70, ada yang ke 50. Bervariasi. Tergantung requestan Ah, juga ya tergantung Pak Do ya. request. Baik Pak Do, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi nih ya dengan tema kita, yaitu pemanfaatan limbah. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.